Ini Pak Dokter Habib Madi, saudara kita. Ini kiai kita. Terima kasih Pak Ibu. Silakan Pak. Selasa dan bulanan, Pak Gubernur selamat datang. Pak Ahok yang lebih terkenal, kita panggil, beliau unik mau datang kemari. Saya bilang sama beliau waktu saya ketemu di Balai Kota, Pak Gubernur, Pak Jokowi udah hadir di sekolah 2 kilo dari sini Pak, lantai 4, lantai 5, muridnya 5.000. Ini cuma pesantren, rumah saya dan pengajian. Kemudian Pak Menteri banyak yang hadir, pejabat di sini. Saya bilang, Pak Ahok belum nih Gubernur yang belum datang. Pekawan nama saya Habib Madi dari sebelum jadi Wagub, kenalan, ngejenpar dikenalin. Saya bilang, masa nggak pernah datang? Alhamdulillah datang. Tepuk tangan buat Pak Gubernur. Saya bilang kalau nggak datang, saya marah. Nggak apa-apa marah Pak Gubernur, asal jangan malah malaikat aja di akhirat. Tapi beliau baik, udah Kiai, gue datang. Ngomongnya dia kayak mana aja, gue datang ke rumah lo. Alhamdulillah istana tidak bareng. Biasanya terhalangnya ada istana Jokowi manggil. Alhamdulillah Pak Ahok, Pak Gubernur datang di pesantren Al-Watoniyah Surya 9. Udah banyak Pak Gubernur yang sambutan dari tadi sambil nunggu. Kebetulan dari Romo Steve ya, udah nyumbang. Saya bangun masjid yang Pak Gubernur tahu dan tangani MP-nya. Ini masjid percontohan, Masjid Sodri As-Siddiq, samping pengadilan depan wali kota. Pak Gubernur, saya sekolah punya lembaga pendidikan cukup besar, 5.000 murid yang Pak Jokowi waktu itu hadir habis pilkada selesai datang. Nah sekarang Pak Ahok datang kemari, alhamdulillah bersama jamaah kiai-kiai yang hadir, halal bihalal semua agama ada. Dia tahu kan hari ini, dia tahu saya adakan begini, maka Pak Wakil Wali Kota bilang ini miniaturnya Indonesia ada di Cakung, di Penggilingan. Semua agama ada, alhamdulillah. Kalau saya nggak begitu pikirin, yang penting semua agama ada surganya, semua agama ada nerakanya, gitu kan? Kata Pak Ahok, Gubernur, gue juga Kiai punya surga neraka, terserah nanti di mana aja Tuhan kasih, beliau gitu. Ya. Oleh sebab itu, sebelum Pak Gubernur, saya minta Pak Arif bicara 5 menit, ya. Iya, sambil istirahat Gubernur. Lagi nasi kobuli belum rapi di hidang. Menit, ya. Kalau saya sih sama Pak Ahok ini dekat ke sana. Saya dipercayakan megang Islamic Center Jakarta Utara dari zamannya Jokowi sampai sekarang, bahkan diperpanjang oleh Pak Gubernur Ahok ini 5 tahun ke depan sampai 2020. Jadi malah beliau support saya, ayo Kiai bangun boarding school, gedung udah ada, bangun pendidikan, gitu. Lu pergi ke Cina, asal lu kalah dengan Cina, begitu dibilang. Memang Cina beda, mata sipit tapi duit awas. Kalau kita mata belum, duit susah. Jadi hebat Pak Ahok ini nyuruh saya ulama ke Cina, bener hebat pesantrennya. Ya Allah, umur 6 tahun udah hafal Quran 10 juz di sana. Namanya pesantren Yasin. Waktu itu berapa kali datang ke DKI, teman beliau. Alhamdulillah ulama pada berangkat. Saya ke Eropa berangkat, saya lihat lagi, ya Allah, begitu hebat pendidikan. Makanya sekolah saya suruh pakai jas, pakai dasi, biar lagunya lagu luar negeri. Saya bilang gitu. Sekarang alhamdulillah 5.000 murid. Orang-orang belum punya murid baru 1.200. Saya sekarang Pak Gubernur udah punya murid 1.200. Makanya KJP-nya biar tambah banyak lagi Pak. Orang susah dulu. Ya, saya nggak bicara politik di sini. Saya tutup politik. Yang penting kita silatur. Setuju begitu?
Yang penting saya udah bersyukur lihat gubernur sekarang jalanan bersih. Setuju nggak? Udah pada setuju semua lihat. Kali-kali bersih, betul? Jakarta mau dibikin hebat. Setuju nggak? Iya. Saya udah bersyukur. Saya doain beliau selalu ketemu saya panjang umur, sehat. Saya kata gitu. Iya. Kenapa? Jakarta bisa hebat. Yang dulu-dulu juga hebat. Ini lebih hebat lagi. Bisa bangun masjid di balai kota. Saya yang ikut peletakan batu pertama jadi itu masjid. Kira sembahyang, dia ninggal saya. Apa kata beliau nih di depan Jokowi waktu saya baca doa sholat? Apa kata beliau? Udah kiai lu sholat, udah dapat hidayat. Gua kan belum dapat hidayat, gitu. Mudah-mudahan dapat hidayat, amin gitu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala sayyidina nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Mohon maaf Bapak-bapak karena ini tidak ada amplopnya. Maka tidak pakai ayat, tidak pakai hadis. Kalau nomornya 1 juta pakai hadis palsu. Ulama mubarak yang kami hormati. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama-sama dalam acara santai. Acara santai, tidak perlu ada acara ilmiah. Ilmiah itu sesuai dengan arti. Ilmiah kadang-kadang definisi itu dari semua pakar dulu, dari dia sendiri tidak ada. Jadi kita acara santai saja, acara temu ramah. Merajut tadi bersamaan. Memang perbedaan itu suatu keniscayaan, tapi kita di sini tidak mencari perbedaan, mencari persamaan. Kita semua dari anak Adam. Kita semua dari sperma yang panjangnya 20 mili, keluar dari saluran yang paling hina. Tidak ada kesombongan di sini. Kita lahir dari saluran yang paling hina. Kami yakin masing-masing kita punya prinsip kok. Bapak-bapak yang dari gereja, kalau di gereja punya prinsip agama yang benar hanya agama Nasrani, saya salut. Kalau mereka akan mengatakan semua agama sama, itu orang yang tidak beragama. Kita semua punya prinsip, tapi di sini kita cari titik persamaan. Kita tinggalkan perbedaan. Bapak dari LDI, saya tahun 68 ikut bangun Burengan. Saya murid LDI Pak. Di sana ada prinsip la Islam illa bil jamaah wala jama'ata illa bil imarah wala imarata illa bil bai'ah wala bai'ata illa bil ta'ah. Bai'at Pak dengan Imam Amirul Mukminin Haji Nur Hasan Al-Ubaidah. Itu punya prinsip seperti itu. Tapi saya sekarang bebas hur Pak. Seperti Pak Habib tadi fala tuzakiru anfusakum. Jangan merasa diri kamu bersih. Bapak, saudara-saudara, Sini Pak Jadiri, ini orang kaya lagi. Kalau orang kaya saya absen. Sini Pak Jadiri sini. Ini Madura paling murah. Punya pom bensin ada 25. Mari Pak Haji Hadiri, silakan. Betul. Tadi udah ngasih amplop tebal baru DP. Ini Pak, ini Pak, ini. Ini yang punya pom bensin puluhan. Punya ruko banyak banget. Ya sudah, kita lanjutkan. Baru 1 menit. Pak Gubernur dulu, salim dulu Pak Gubernur dulu. Kalau orang kaya yang maju. Kaya semuanya. Gubernurnya sama orang kaya. Orang miskin pada bilang gua. Bapak, saudara-saudara, acara ini merupakan implementasi dari ibadah demi ibadah yang kita laksanakan selama bulan Ramadan.
mendidik kita menjadi insan paripurna, manusia unggulan. Manusia yang bertakwa. Siapa manusia yang bertakwa? Manusia yang punya integritas, manusia yang jujur, manusia yang disiplin, punya etos kerja. Itu dimiliki oleh gubernur kita. Kata Kiai Sodri, tinggal menunggu syahadatnya. Indikator takwa ada di gubernur kita. Kita kan masih ingat Khalifah Umar radhiyallahu anhu pernah memuji kepribadian pengembala kambing yang telah dibentuk dengan ibadah demi ibadah. Wahai pengembala kambing, saya hari ini perlu satu kambing, seekor kambing saja. Jualah kambingmu kepada berapa saja akan saya bayar. Maaf Tuhan, ini kambing bukan kambing saya seorang budak. Ditugaskan Tuhan saya untuk memelihara, untuk mengembala kambing ini. Uang masuk kantong selesai, bersih Tuhan, fa'ainallah. Allah saya taruh di mana? Coba kalau seluruh kepribadian pengembala kambing ini tidak ada korupsi, tidak ada orang miskin. Untuk nafis salat wal darab tadi yang diterapkan oleh Kiai Sodri di sini. Bebek saja tiap hari menyumbang telur. Dan kita harus yakin yang kita sumbangkan kontan akan dibalas oleh Allah di dunia ini. Tidak nunggu di akhirat. Bill Gates itu kaya raya, sumbangannya luar biasa. Mohon maaf Bapak, saya cerita sedikit ya. Bisa? Ada pengemis kecil di komplek elit, mengemis sampai jam 12 siang, tidak ada satupun yang ngasih karena pagarnya semua tertutup, hanya satu rumah yang pagarnya terbuka, langsung masuk ke top pintu. Permisi, keluar seorang ibu. Ada apa nak? Bu, saya lapar, minta makan bu. Ayo nak masuk nak. Makan secukupnya. Selesai makan diberi bekal secukupnya, dikasih uang. Permisi bu, terima kasih. Hati-hati nak. Anak ini anak cerdas, masuk SMP dapat beasiswa, SLTA dapat beasiswa, masuk perguruan tinggi dapat beasiswa, masuk fakultas kedokteran, jadi dokter, bekerja di rumah sakit besar. Ibu yang pernah memberi makan ini sakit berat, berobat di rumah sakit di mana anak ini bekerja. Anak ini dengar ada ibu dari daerah tertentu, ingat daerah itu bagian dari perjalanan hidupnya. Diamati nih ibu. Masih ingat karena orang tua itu biasanya tidak berubah. Ya. Karena biasanya orang jelek itu awet saleh. Kalau istri yang cantik itu cepat berubah. Kalau jelek sampai nenek-nenek tetap. Selesai berubah, di amplop tertulis gratis. Siapa susah membayar? Dokter. Saya bisa ketemu dokter? Bisa. Dokter. Bu, ini saya bu. Yang dulu waktu saya ngemis, ibu kasih makan. Alhamdulillah saya sekarang bisa seperti ini. Yang terakhir buat afina aminas. Kita harus bersikap seperti pohon. Kun kasyajar yurma bil hajar wa yaruddu bil thamar. Jadilah kamu seperti pohon, dilempar batu, ngasih buah. Kalau kita dijahatin orang, jangan membalas berbuat jahat. Malah yang berbuat jahat kita kasih duit, itu namanya super ihsan. Kita dijahatin orang, tidak membalas berbuat jahat. Kalau kita membalas namanya adil. Kalau kita tidak membalas namanya ihsan. Kalau kita kasih sesuatu kepada orang tersebut namanya super ihsan. Wal afina aninnas, memberi maaf itu luar biasa, nilainya lebih besar daripada materi. Ya saudari, memberi maaf itu nilainya lebih besar daripada nyumbang ya. Saya memberi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih Pak Arif, Pak Gubernur. Saya bangun masjid kasih biaya sendiri. Ada yang nyumbang saya terima, enggak doanya kayak tadi. Romo udah ngasih contoh 50 juta. LDII udah ngasih contoh, cuman belum bilang berapa, gitu ya. Pak Jadiri kita butuh granit 700 meter, ya dia udah iya aja. Tinggal Gubernur kita tungguin. Tepuk tangan Pak Gubernur. Silakan sambutan Pak Gubernur. Aku paksa terusin aja deh. Saya kalau di sini kayak bayarnya lebih mahal deh. Tadi aku diajarin nama hadis. Saya kalau pakai hadis kan dapat amplop. Saya kalau pakai hadis pulang nggak kasih amplop, awas. Parcel udah Awas. Saya mati Pak Wakil Wali Kota, Pak Kiai, Pak Padi, Pak Kiai juga. Pastor LDI. Iya Pak, kerap banget ada gue cerita. Untuk semua yang hadir, Bapak, ada ibu-ibunya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya terima kasih dan menyampaikan juga minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Bersama pribadi maupun keluarga. Ya saya kalau suruh kesini saya malas kesini sebentar. Kenapa? Saya malas kalau datang ke Isodri bukan itunya tuh. Orang suka pikirannya politik gitu. Saya ini sebetulnya bukan orang politik, saya ini orang kerja sebetulnya. Makanya saya menghindar sekali mendatangin yang namanya pesantren, masjid-masjid. Ketika saya datang bilangnya apa? Ahok pencitraan katanya. Padahal saya dari kecil itu sudah hidupnya di tempat saya itu 93% muslim. Habib Madi ini kenal saya di Belitung. Saya nggak kenal banget sama beliau sudah. Jadi kita dulu belum dapat panggilan gitu ya. Masih hidayah sudah tinggal di masjid. Nah, kalau bapak saya selalu ngajarin gini, kalau dengar orang mau bangun masjid, lu masih cepat-cepat duluan. Kenapa? Karena ada ceritanya nih. Ini nggak berlaku bagi Sodri. Sudah pasti bersumbang lah, jangan kasih makan nanti bayar. Bapak saya bilang, kenapa masih duluan? Kirim batu pasir dulu. Mau masjid kirim itu dulu. Kenapa? Kalau masjid itu diperluas atau direhab, tetap barang kamu kagak hilang. Itu kalau kirimnya terakhir itu kirimnya cat, seng. Kalau lagi direhab, hilang tuh barang tuh. Karena menurut kepercayaan Muslim, selama itu dipakai terus, pahalanya hitung terus tuh kayak celengan katanya. Nah kalau kamu kasih yang batu dasar kan kagak hilang-hilang tuh. Terus fondasi jalan katanya. Apa lagi mikir batu granit dicongkel tak kira-kira. Dipindahin ya nih. Kalau nggak dipindahin, ya sumbang setengah juga gua rela nih. Gini kan. Kalau dia ungkit-ungkit, wah rugi gua hidup dagang nih. Kenapa Isodri begitu kaya kan? Matanya juga sipit. Kayaknya sipit saya sama beliau lebih sipit beliau kan. Makanya lihat duitnya lebih gede beliau. Saya masih kurang nih lihatnya. Matanya lebih sipit deh. Ya kan jadi, ya dia suka bercanda Isodri. Saya juga bilang, kalau dia minta duit sama saya, nggak bisa. Enak aja lu. Mobil lu, gua hitung-hitung lebih mewahnya. Lihat di rumah gue kan ada BMW gitu kan. Mercedes deh. Tapi kalau kalian lihat, berarti dia lebih kaya dari saya teman. Ini buat masjid, Tapi kalau urusan masjid, ini urusan pahala bos. Ini urusan Isodri gitu. Ini beda kan. Ya. Jadi memang ya teman ya enak gitu ya. Kadang-kadang kita cerita banyak lah soal perkembangan Islam apa termasuk dia harus koreksi. Jadi kalau orang mau hoki mesti punya ladang, mesti punya usaha.
Hari ini rakyat kita mau minta sertifikat aja susah. Ini yang saya protes. Harusnya semua orang punya tanah itu pemerintah bantu kasih sertifikat. Ini prinsip hadis yang saya tafsirkan. Kalau saya bertemukan ternyata orang itu wajib bayar BPHTB. Mati gak dapat warisan bayar BPHTB. Puluhan juta, ratusan juta. Mana mungkin kita mensertifikatkan tanah kita, karena yang paling mahal kan BPHTB. Makanya saya lagi siapkan pergub, saya cari-cari dulu. Karena kalau aku buat sesuatu suka ditangkap-tangkapin melulu, tau. Takutnya udah kenyang dipanggil BPK, KPK, Barreskrim. Salahnya apa? Kita membuat kebijakan menguntungkan Pemda, bukan buat saya pribadi. Saya bingung gitu loh. Makanya saya harus hati-hati sekarang. Saya lagi cari dasar mau menghilangkan permohonan sertifikat dari bayar BPHTB buat yang pertama kali punya tanah. Ini kita disiapkan. Mudah-mudahan aku nggak ditangkap lagi urusan gituan. Tapi kalau yang kedua, ya bayar. Tapi kalau nggak mau bayar kedua, ya suruh anak dong. Kan bisa nama anak supaya masing-masing punya sertifikat. Oke, Sodri ada ilmunya lagi nih. Anaknya cuma 3 gimana? Anak bini yang lain. Misalnya ada teman saya tuh, mohon maaf tadi, saya punya teman baik di baru meninggal lebaran kemarin. Lebaran hari kedua meninggal beliau. 80 tahun. Namanya Pak Musalim. Saya datang. Saya tutup dan saya buka. Saya mau lihat. Karena dekat. Kita sering bahas. Yang khas EDI itu Al-Quran suka coret-coret, Pak. Kita nggak mau berdebat soal tafsiran ini. Meninggal. Nah, beliau itu selalu yang ini, teman. Suka bercanda. Sudah sunnah Nabi itu. Lalu sudah sunnah Nabi udah nambah istri belum gitu. Ini banyak waktu. Bercanda karena orang tua. 80 tahun, teman baik bapak saya. Nah, saya tunggu. Ya saya datang pagi-pagi dengan. Kalau di tempat saya itu ada yang meninggal, mestinya pasti bunyi sirene. Lalu, ya biasa. Assalamualaikum, Bapak, umumkan siapa yang meninggal. Karena ini kan kecil kampung. Oh, udah dengar? Oh iya. Nah, saya ini nggak mau bicara soal itu. Tapi minimal saya pengen BPHTB itu pertama kali tidak bayar. Kalau NJOP, PBB sudah. Kita sudah bikin yang 1 miliar tidak bayar PBB. Saya tidak ingin orang yang susah itu harus kehilangan tanah. Nah, sekarang saya lagi bimbang, apakah semua digratiskan BPHTB? Kita ada pertimbangan keadilan. Tugas kita kan mengadministrasi keadilan sosial. Saya kira semua agama mengajarkan datang untuk mewujudkan keadilan sosial. Nah, kita lagi pikir apa 2 miliar, apa 5 miliar nilainya, supaya tidak bayar BPHTB. Atau sekaligus semua yang pertama kali waktu jual baru kena. Nah, itu dasar orang punya tanah. Yang kedua, yang menurut saya yang memang mirip-mirip gitu ya. Jadi orang itu harus punya lahan usaha, harus punya pemimpin yang tadi sidik, patona, pabrik, amanah. Yang ketiga, ini tafsiran untuk ilmu sampai ke negeri Cina ini adalah kalau bicara pendidikan tidak boleh ada diskriminasi. Bahasa Mandarinnya Konghucu itu Iu Kiao boleh. Iu itu ada, Kiao itu pendidikan, U itu tidak, Le itu pengotakan. Nah, saya kira yang dimaksud Nabi tuntutnya mau ke negeri Cina itu. Bicara pendidikan tidak boleh ada pengotakan. Nah, kita tambahin kesehatan juga nggak boleh. Banyak orang sakit nggak berani berobat. Maka kita Pak Jokowi terbitkan KJS dan KJP. Tahun ini kita mulai berpikir kalau bisa masuk perguruan tinggi negeri, anak-anak yang pegang KJP kami akan berikan 18 juta setahun untuk dia punya modal hidup untuk kuliah. Karena kalau dia nggak ikutin pendidikan yang baik, hari ini kita nggak maju sebagai bangsa.
Kita ini diskriminasi. Orang miskin nggak bisa dapat sertifikat karena BPHTB macam-macam, nggak mampu. Orang miskin nggak bisa sekolah, terus bodoh, dia mau usaha. Ini yang kita mau perbaiki. Nah, apalagi yang mau kita lakukan? Kami juga berpikir sekarang, kenapa bangsa kita kalah dengan bangsa lain? Kita bicara masyarakat ekonomi Asia Tenggara. Kita gimana mau lawan bangsa Eropa? Orang Argentina makan daging sapi rata-rata per kapita setahun 16 kilo. Orang Australia, Amerika 14 kilo. Bangsa kita berapa kilo? 2 kilo. Itu rata-rata, itu pun termasuk saya yang makan 30 kilo setahun. Dibagi rata. Orang Jakarta 5 kiloan. Bagaimana kita punya nutrisi yang baik? Nah, kami juga mulai bikin. Yang tua tuh udahlah, udah memang kurang gizi dari awal, nggak usah pusingin. Nah, duitnya gede nih. Nah, kita mulai berpikir anak sekolah. Jadi yang pegang KJP nggak mampu, kami mulai jual daging sapi hanya 39.000 sekilo, ayam hanya 10.000. Kemarin kita tes 2 bulan. Nanti kalau ini bagus, tahun depan kita akan mulai tingkatkan supaya orang dapat makanan yang gizi yang baik. Nah, kami yakin kalau gizi baik, kesehatan baik, pendidikan baik, akhlak juga baik. Akhlak itu mau tidak mau diajarkan di mimbar. Semua agama mengajarkan. Lalu guru saya bilang gini, nggak apa-apa, kamu nggak perlu kalau ulangan, maka ulangan dulu ya. Nggak perlu kerjakan soal Arab yang misalnya nyambung Arab Indonesia, Indonesia Arab 3 soal. Ya saya kerja 7, hitung 10, lumayan kan? Jadi yang orang Islam kalah sama saya nilainya. Nah, itulah berkahnya dilarang masuk masjid. Yang mudaratnya aku nggak bisa ikut MTQ. Serat-serat bahasa MTQ mungkin juz 30 pun gua hafal. Kalau boleh masuk kan mungkin hafal. Sekarang ya namanya hidayah Allah yang begitu. Ini perjalanan. Saya juga kenal Gus Dur baik. Gus Dur juga mendukung saya beberapa kali calon gubernur. Gus Dur salah satu pengajaran Gus Dur yang sampai sekarang saya ingat, dia bilang ini, kalau kamu makin beribadah, tidak makin menjadi rahmatan lil alamin buat semua orang alam, ibadahmu ada masalah. Kita nggak bicara ada hidayah atau nggak dulu. Kalau kamu makin beribadah, kamu nggak jadi rahmatan lil alamin, kamu bermasalah. Pasti ada yang salah nih. Mesti ini kira-kira omongan bagus. Ya sudah. Tapi kita udah masuk seperti ini, saya bersyukur sekali dari kecil teman-teman Muslim. Saya kata orang Kristen dari kakek nenek, memang ikut ke gereja. Saya juga orang yang rajin ke gereja. Waktu masuk ke politik Pancasila, saya agak bingung juga. Karena beberapa tokoh gereja menjalankan Islam, merasa Pancasila bertentangan dengan agama. Lalu saya kan ikut P4 macam-macam dulu. Saya bergumul juga. Mana mungkin sih Soekarno-Hatta yang begitu Muslim, satu Padang, satu Jawa, membuat ideologi bertentangan dengan dasar agama. Gak mungkin, tapi gak ada yang jelasin sama saya waktu saya sekolah. Kemudian saya temukan gini, ada 2 nabi yang saya hidup belajar, Nabi Muhammad dan untuk Kristen jadi Nabi Isa. Ada 2 nabi mengucapkan kalimat yang sangat penting menurut saya. Nabi Muhammad mengatakan ada kata gini, hablum minallah, hablum minanas. Hubungan Allah dan sesama. Ini menarik. Lalu Nabi Isa juga pernah ditanya dari orang Yahudi, dari suku hukum Taurat, Musa. Kita percaya Islam Taurat, Daud, Injil, Quran. Memang ada sebagian orang Injilnya palsu. Kita nggak mau debat itu. Nanti saya kasih kuliah, nanti berantem sama Pak Kiai. Terlalu panjang kita bicara itu.
Tapi satu hal yang menarik, Nabi Isa ditanya, dari suku hukum Taurat Musa, mana yang terpenting? Lalu Nabi ucapin kalimat yang mirip dengan yang Nabi Muhammad sampaikan. Kasih Tuhan Allahmu segenap hatimu, kekuatanmu, jiwamu. Yang pertama dan terutama. Yang kedua yang sama penting dengan itu, kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab Nabi. Jadi Pancasila kita gimana? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kelima, keadilan sosial. Inilah hablum minallah. Jadi saya langsung kaget. Waduh, pemimpin negara kita ini luar biasa. Jadi siapapun yang hidup di republik ini, kalau dia ngaku beragama, maka pasti dia akan mengamalkan ideologi Pancasila dan menjadi rahmatan lil alamin buat banyak orang. Karena mulai sadar kan, kata Gus Dur. Nah itu yang membuat saya begitu semangat. Kalau Bapak Ibu membicarakan soal hidayah, naik surga atau enggak, saya kira ini miracle. Kita nggak pernah kepikir bangsa Indonesia kalau kita gunakan Islam sebagai standar, maka Indonesia itu bukan dari Sabang Merauke. Kenapa? Karena kita mulainya dari kerajaan Hindu, Majapahit standar kita. Kerajaan Sriwijaya Buddha standar kita. Bisa nggak satu hari bangsa Indonesia semua mayoritas jadi Muslim? Bisa, kalau Allah menghendaki. Dulu animisme juga jadi Hindu, Buddha, Islam. Banyak orang merasa hidup ini ya kalau kita jadi berkat buat orang itu baik. Nah, saya kira itu saya bukan mau menghindari datang ke Bapak Ibu. Kadang-kadang kan wali kota ngajak gitu ya ke masjid ini, masjid ini. Saya suka bilang janganlah. Kenapa? Masa kampanye aku malas. Aku malas tuh. Kalau ada masjid-masjid yang gak selesai, yang intip diem lah. Istilahnya ajaran Nabi, kita kasih tangan kiri, tangan kanan jangan ketahuan lah. Nah, itu pakai, tadi pakai riak, itu riak. Nontoin. Enggak, kalau pakai ini memang aku ngerti saya tahu nggak. Dia pikir nodong terus numpang dong. Aku yang riak pakai. Kalau pakai alasan juga. Enggak, tapi pakai nggak usah khawatir. Sumbang rumah ibadah, semampu saya suka, pasti saya suka bantu. Saya dari Belitung begitu. Tapi saya nggak sembarangan bantu. Bapak Ibu kalau bilang mau bangun masjid, bangun musola, ataupun gereja, vihara, saya pasti tanya begini, maksud EDI gitu. Jamaahnya sumbang berapa? Tiap minggu berapa? Berapa orang yang sholat di sini? Kecil, terus saya suruh orang saya intip. Jamaahnya naik mobil apa? Mobil mewah nyumbangnya 5.000. Kalau Jumat, ini mah mau kasih duit, kasih tahu sia kirim kiai, khotbahin. Khotbahin enggak? Tapi kalau memang banyak yatim, janda, atau orang tua, kaum duafa, dia udah kasih, mungkin dia hanya kasih 1.000 seminggu. Tapi duitnya itu mungkin hanya punya 5.000, 2.000 dia. Bisa jadi kalau tinggal sama orang tua, mungkin 5.000 itu 5.000 dia minggu itu. Dia kasih, maka dia kasih lebih banyak daripada orang yang punya ratusan miliar, hanya kasih 10 juta, 100 juta, kayaknya gede, padahal itu secuil dari hartanya. Makanya saya bilang saya butuh cek. Kalau memang betul nggak mampu, saya akan ikut urunan. Saya bisa jadi bupati di Belitung Timur. Itu ceritanya itu menarik, Bapak Ibu. Saya mengerti sekali ajaran Islam. Gus Dur pun bilang sama saya, secara normal ini, nggak mungkin orang Islam memilih non-Muslim jadi pemimpinnya. Apalagi pakai surat Al-Maidah 51.
Nasrani, Yahudi jadi pemimpin. Gitu. Jadi pada konteksnya nggak begitu. Kalau kita baca Al-Quran baik-baik, waktu masuk ke Madinah, Nabi Muhammad menunjuk wali kota itu Yahudi. Walaupun setelah Nabi meninggal, dia jadi walaf, dapat hidayah. Tapi waktu ditunjuk pada bapak itu baca. Jadi guru saya bohongin saya, jadi nggak tahu. Ini cerita yang ada. Nah, jadi saya berpikir, Rasul juga ngomong, gak mudah. Kecuali kamu betul-betul bisa melakukan sangat adil, kamu sangat jujur, sangat capable, itu yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad. Kalau kamu jadi minoritas, biasa-biasa saja. Maling juga, siapa yang mau pilih? Mereka mau pilih yang sesama maling, betul nggak? Yang penting seukhuwah, ya, seakidah atau apa gitu kan. Ini memang fakta. Tadi Pak Arif bilang betul. Kalau semua orang bilang agama sama, dia nggak beragama. Kalau semua orang mengatakan di luar agama saya dia masuk surga, dia nggak, berarti kurang baca kitab suci ya. Tapi ketika kita bisa menerima orang lain, itulah toleransi. Kenapa? Karena Allah juga maha toleransi. Nah ini yang saya kira bagi saya masjid itu saya senang. Kita cek, nggak usah gembar-gembor gitu, datang atau apa seremonial. Saya nggak pernah lakukan. Makanya Bapak Ibu kalau perhatikan, saya nggak pernah bikin baksos sejak saya mulai politik. Saya nggak pernah ada baksos, saya nggak pernah bagi sembako, nggak suka saya. Itu namanya bantuan sosial. Yang kita butuhkan itu keadilan sosial. Sama kayak KJP. KJP itu begitu orang punya tarik duit, saya cabut. Kalau saya sebagai politisi, lu mau narik aja deh. Yang penting lu hutang budi sama saya. Kita enggak, KJP kami ini makin turun. Kenapa? Itu ketahuan ditarik kontan, kami cabut. Marah sama saya, gak mau pilih saya, gak apa-apa. Karena inilah kebenaran, inilah fungsi Nabi yang dilakukan oleh Nabi-Nabi dulu. Orang, rakyat harus dididik apa itu kebenaran, bukan kursi jabatan. Saya lebih baik tidak dipilih semua orang, tapi Anda mendengarkan apa itu kebenaran. Daripada saya membohongin orang terus saya jadi pejabat, tanggung jawab di akhirat yang nggak tahan. Jabatan sementara 5 tahun cepat sekali lewat. Tambah 2 kali 10 tahun cepat lewat. Kata harta juga nggak bawa pulang ke akhirat juga. Saya kira semua saya dari kecil diajarin. Saya lebih baik pengajaran agama Islam. Nah, waktu saya di Belitung jadi bupati. Kenapa jadi bupati? Itu menarik. Saya cerita seperti ini. Dulu kan bupati dipilih oleh DPRD. Di tempat saya itu DPRD, Partai Bulan Bintang, fraksinya itu 55%. Kira-kira jadi bupati, wakil bupati betul kan siapa? Bulan Bintang, 55%. Gak usah ngomong, ketok satu fraksi 55%. Saya bisa jadi bupati nggak logikanya? Nggak mungkin. Partai saya kursinya cuma 10% PIB. Itu punya Dr. Cikil, orang Padang, lahiran Kudus. Lalu waktu selesai kampanye, banyak sekali masjid musola, mohon maaf gitu ya, yang dijanjiin uang waktu kampanye, itu nggak jadi, uangnya nggak datang. Ada oknum calon yang kalah, yang bisa datang ke masjid narik kembali semen. Kayak Pak Habib ini diberikan karpet, ditahan itu. Saya berpikir itu keterlaluan. Makanya saya yang terbilang kafir dan terkutip, saya kan DPRD, mereka datang ketemu saya, maka di situ saya mulai belajar, kita urutan masing-masing. Di kampung ini tiap bulan kamu sumbang berapa? Tadi bilang saya sumbang 2 juta untuk nyelesain masjid ini. Udah, saya ikutan urunan 2 juta.
Ini 5.000, saya urunan 5.000. Kan yang miskin banget, udah begitu saya 30 juta nih. Kan yang susah banget, anggup Pak. Ini butuh 203 juta nih, selesai nih towernya. Ya sudahlah, kita nggak mampu cek, oke kita bantu. Waktu saya lakukan itu, kepikir nggak saya bisa jadi bupati? Enggak. Saya hanya pengen melihat masjid ini, surau musola di Belitung itu nggak terbengkalai, bagus. Apa yang dekat lebaran orang panik, Pak, apa ya teman, tolong. Ini mau lebaran, atap semua janji buka-buka, bentar nyumbang lagi. Ini dekat lebaran ini. Ya, paling kan saya ke Belitung, paling tahu kasus di Belitung. Makanya saya mohon maaf, gak heran Partai Bulan Bintang dari 55%, begitu jadi bupati, pemilu tinggal 7%. Habis. Kenapa habis? Saya bantu saja, betul-betul niat saya hanya pengen lihat tempat ibadah baik. Kalau udah tahu pilkada langsung, Bapak Ibu bisa susun sama saya. Pengen niat dapat suara. Saya bantu saja. Nggak taunya 2005 baru 7 bulan lebih jadi DPRD saya. Pemerintah bilang mau uji coba pilkada langsung. Langsung masyarakat dan ini, hop, maju bupati hop. Mana bisa? Ini Kristen ini. Minoritas. Turunan Cina lagi. Terus 3 minoritas. Kagak kampanye, kagak kasih duit, kagak sembako, kagak ada baksos lagi. Nggak kampanye loh saya. Nggak ada bagi kaos, nggak ada bagi apapun. Susah main politik seperti itu sebetulnya. Yang penting kamu maju. Ya benar. Nggak kampanye ya. Bapak Ibu boleh cek ke Belitung Timur. Data KPUD Belitung Timur tahun 2005, Ahok tidak pakai jadwal kampanye. Kenapa? Nggak ada duit. Ngapain kampanye di sini banyak? Rugi. Orang datang katanya. Ngapain? Orang mau kerja kok. Kalau gue kerja setengah mati kok. Dimusuhin semua orang lagi nih. Ya sudah. Kepilih tuh 5 pasang. 37,13%. Calon PBB berapa? 21%. Golkar 22%. Padahal dulu syaratnya 25%. Jadilah saya jadi orang aneh pertama di Republik ini. Jadi pemimpin, bupati. Saya bilang bukan pemimpin, saya ini pegawai yang kerja buat Anda. Di tengah 93% muslim, 55% masyumi, kira-kira gitu. Saya bantu bangun masjid MDI, wah dimusuhin tuh. Karena MDI kan sholatnya kan ada sedikit masalah tuh waktu itu. Tapi dia bisa beli motor yang bagus, itu start. Assalamualaikum. Ada yang bismillah motor itu. Kalau ini enggak, ada motor Cina Pak. Yang begitu start bisa bunyi Pak. Mungkin waktu itu. Wah, MDI top juga. Kenapa saya dekat sama MDI? MDI ini bentukan Golkar dulu Pak. Agak support dulu. Nah bapak saya ini dekat sama Golkar. Kita pengusaha dekat. Makanya saya tokoh-tokohnya itu saya dekat. Mas Yumi dekat nggak bapak saya? Dekat. Tetangga saya Haji Karim itu Mas Yumi. Raza Ali abangnya juga Mas Yumi, kemudian karena dilebur jadi P3. Itu rumahnya waktu mau jual udah meninggal, cucunya semua pesan gini. Itu saya tulis kampung Ahok itu rumah Haji Karim. Dia bilang ini hanya boleh jual untuk turunan teman saya. Orang lain nggak boleh jual. Karena ini hubungannya dekat. Nah saya nggak peduli Anda aliran apa bagi saya. Tugas saya adalah manajer mengurus ini. Nah, lalu misalnya kemarin saya pulang, saya masih suka bersilaturahmi dengan teman-teman bapak saya. Masih baik yang hidup. Guru saya pun masih hidup, 86 tahun. Kakek nenek saya masih sehat, 92 tahun. Saya nggak tahu makan apa di Belitung, sehat-sehat semua. Banyak umur. Di Jakarta pun lumayan. Jakarta kesempatan hidup kita sekarang 78 tahun rata-rata. Nah saya mau tingkatkan kesehatan, rumah sakit kecamatan harus ada supaya orang nggak sungkan di utama. Saya harap bisa 80 tahun hidup orang sampai 90 tahun. Itu tingkat ukuran keberhasilan pejabat. Berapa panjang
orang itu bisa hidup, berapa lama sekolah, bagaimana ibadahnya, budayanya, itu otak penuh, agama, budaya, pendidikan, perut penuh, berarti sehat, umur panjang, dan dompet penuh. Makanya saya ingin nanti bus semua murah, 3,5 saja naik, nggak usah bayar lagi semua, 3,5. Kalau sehari mungkin 7.000, kami mau subsidi, bangun rumah yang banyak, dompet penuh. Saya kemarin lebaran pulang ke, saya mohon maaf agak panjang supaya bayarannya agak mahal. Kita nggak mau, kita mainnya puluhan juta bayarnya, transfer dibuktiin kan. Kalau khotbah itu boleh dibayar, nggak melanggar gratifikasi kan? Seminar bayar boleh ya Pak? Bicara boleh. Waktu saya pulang, teman bapak saya sudah tua, 76 apa ya? Dia lebih muda dari bapak saya. Dia bilang gini sama anaknya, Hok, kamu itu nggak usah heran dihajar kiri kanan. Kenapa Pak? Kamu kan sudah kuanggap kayak anak sendiri. Ya teman sama bapak pulang. Kalau bapakmu sama saya dulu, kalau masuk ke hutan, suruh cari kayu. Bapak-bapak kami itu bilang begini, potong kayu, lihat yang paling lurus. Kalau yang bengkok, jangan ditebang. Kamu harus cari yang paling lurus, kamu tebang. Itu syaratnya. Yang bengkok, jangan. Nah, sama kayak kamu. Kalau kamu masuk ke dunia politik kita yang agak kacau, semua bengkok, kamu lurus sendiri, ya itu ditebang sama orang. Semua orang itu masuk ke hutan politik, dan kamu lempeng sendiri, ya kamu pasti akan ditebang. Makanya kamu butuh cari teman yang banyak, supaya pohon lurusnya banyak. Jadi lama-lama keburu, pohon lurusnya nggak habis tebang. Nah itu yang nasihat-nasihat yang buat saya suka datang lebaran atau ketemu teman-teman. Ya saya terbuka. Jadi kadang-kadang beberapa kiai suka kasih hadis ke saya, kasih apa, pastor, pendeta kasih, ya sudah saya terima saja. Kenapa yang baik-baik tidak kita terima? Oh semua juga keputusan di tangan Tuhan. Nah saya kira itu dari saya. Kalau untuk lantai nggak usah khawatir, aku suka kalau lantai. Ya, tepuk tangan dong. Tapi kalau soal cat, aku mikir-mikir dong. Sound system mikir-mikir nggak. Ini hanya bercanda aja. Saya kira Bapak Ibu, kalau ada keperluan, semua kan ada nomor telepon saya. Ada clue. Lantainya mau naik jadi lantai 3 juga Pak. Ya kan, kita ada clue. Kita selalu mendorong Bapak Ibu ada apa-apa lapor duluan camat wali kota. Kalau sampai nggak ladenin lapor saya. Karena saya kan mau tidak mau kan dikontrak, disumpah bekerja buat Bapak Ibu. Bukan sebagai imam, nggak bisa saya. Tapi kalau administrasi keadilan sosial di Jakarta itu tugas saya. Nah saya juga sampaikan kalau ada yang lebih baik dari saya, ada calon lebih baik dari saya. Yang Bapak lihat dari Sidik, dari Fatona, dari Amanah, dari Tablik, jangan pilih saya Bapak Ibu, Bapak-bapak. Kenapa kalau Bapak-bapak pilih saya, Bapak-bapak rugi. Kenapa rugi? Ada yang lebih baik, kenapa mesti pilih yang lebih jelek? Punya uang bisa beli motor Jepang, masa beli motor Cina? Coba deh pakai. Mana ada mobil buatan Cina? Semua mobil buatan Jerman. Tapi kalau makan, dia makan masakan Chinese food. Betul kan? Penghasilan dolar Amerika. Tapi kalau istri Indonesia saja itu sudah. Jangan dibalik kan? Jangan dibalik. Jangan hidup itu istri Amerika mati loh bayarnya. Gaji Indonesia. Ya kan? Makanan Jerman kurang enak, sosis babi lagi mus. Cina. Mobilnya Cina, aduh sengsara dia gitu. Nah itu neraka dunia. Tepuk tangan buat gubernur kita. Pak. Cara main kiai. Iya. Bayar ini, duit sumbangan banyak banget ini. 4 hadis sudah. Saya doakan
sehat walafiat. Bangun Jakarta lebih hebat lagi. Setuju? Iya. Nggak bicara politik, dia juga nggak mau bicara politik. Nggak usah diterjemahin dasar dia kemarin, persaudaraan saja bilang. Alhamdulillah. Kemudian saya mohon kepada Pak Gubernur, karena di sini ada pengajian tiap hari Selasa, ulama kiai-kiai, depan rumah saya itu jalan sempit, tolong dipercepat dilebarin. Iya, ada Pak Walinya, cepetan lah. Iya, Pak Camatnya ada Pak. Pak Camat berdiri, Pak Camat canggung. Tuh Pak, tuh sempit banget jalanan, pada macet di situ, katanya kiai pada parkir begitu. Iya, insya Allah. Ya, pokoknya gubernurnya yang bisa membangun Jakarta, gitu kan? Dan sejahterakan rakyat. Amin ya rabbal. Terima kasih Pak Gubernur atas kunjungannya. Ulama berterima kasih, halal bihalal, Dewan Gereja, dan Romo yang gak kawin-kawin katanya. Dia bilang katanya buat kiai aja dikasih gitu begitu. Terima kasih banyak Pak Romo. Dan doa penutup kita persilakan kepada Kiai Rais untuk memimpin doa. Jangan bubar sampai makan siang, sudah siapin nasi kobuli. Nanti Pak Gubernur agak bisa karena istirahat harus masuk ke rumah saya. Semua gubernur pada masuk di sini dulu. Sutioso, Fauzi, Pak Jokowi, nanti tinggal Ahok ini masuk sekarang. Ya, jangan ikut semua wartawan. Rumah saya kecil soalnya. Ntar bagi gedein baru saya masukin semua. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa 'azimi sultan. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman nusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaq. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman nusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaq. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa ni'mal mawla wa ni'man nasir. wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak, mohon maaf semuanya atas perhatiannya. Ada kekurangan, mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian hari Selasa. Ayo, ya, masih wartawan. Pak, gimana Pak dengan kunjungan ke Pak Kiai? Oh, Saya menuhin undangan beliau aja. ya. Kebetulan hari ini ada kawinan PNS dekat sini. untuk kebijakan dengan Ibu apa seperti apa? Wah, tahu tanya sama beliau. Persaudaraan, silaturahim persaudaraan. Halal bihalal ya. Halal bihalal jadi silaturahim. Saya mau lihat mobil-mobil koleksi Pak Kiai juga. Ada Pak, banyak. Aku foto-fotoin, waduh banyak bagus-bagus mobil. Pak, anjuran Pak Kiai untuk membantu masjid ini. Rahasia. Kalau bantu masjid mah selama orang mau urunan ya kita pasti ikutan dari Iya. dulu. Ya. Kalau bantu Pak Kiai mah dia lebih kaya dari saya, mobilnya lebih banyak. Kalau urusan Amin. masjid urusan lain. Amin, amin. Makasih. Ayo Pak. Udah jalan. Udah. Enggak, udah. Pak IRP jadi Pak nanti Oh, jadi mungkin Selasa mulai mau lelang. Pergubnya mungkin Senin saya tanda tangan. berarti Selasa langsung Pak ya. Ya. Ayo, Pak. Itu drum band. Ini udah siap. Gabung aja. Kita kan sempat ditinggal, makanya kita butuh tarik bulldosernya Bina Marga. Ya. Pak, kalau IRP udah ada berarti yang ganjil genap juga tetap diberlakukan Pak ya? Kan masih mau pasang butuh waktu. Enggak, kalau udah IRP nggak ada ganjil genap lagi. Oh gitu Pak. Foto sama drum band ini. Nah, itu kan seleksi internal DPP. Apa nggak ikut daftar? Nggak perlu daftar itu. Lihat belakang ada orang. Sip, aman sip. Apa itu?
Kalau